Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Indah Putrianti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai percabangan pada Python. Untuk materi percabangan pada Python, percabangan atau bisa disebut juga perkondisian, itu merupakan cara kita mengambil satu pilihan atau kondisi yang benar di antara lebih dari satu kondisi yang ada. Ketika kondisi benar dipilih, maka program langsung mengeksekusinya sesuai dengan maksud kondisi tersebut. Percabangan di Python juga merupakan blok kode, berarti akan ada indentasi di dalamnya, sama seperti rata-rata bahasa pemrograman lain. Pada dasarnya, percabangan terdiri dari dua pernyataan, jika dan jika tidak, atau bila dalam bahasa Inggrisnya adalah if dan else. Namun, juga ada kasus di mana kita punya banyak kondisi yang mengharuskan kita membuat lebih banyak percabangan. Maka dibuatlah pernyataan elif. Kemudian juga dalam percabangan pasti ada kemungkinan suatu kondisi akan memiliki kondisi lagi di dalamnya. Hal ini disebut percabangan bersarang. Pernyataan if. Statement if atau pernyataan if itu merupakan pernyataan yang akan mengeksekusi suatu kode di dalamnya jika kondisi yang ditetapkan bernilai benar atau true, sedangkan ketika kondisi bernilai salah, false, maka akan diabaikan. Selanjutnya ada pernyataan if, elif, else. Pada pernyataan elif ini hampir sama dengan pernyataan if. Yang membedakan adalah pernyataan elif digunakan saat kondisi yang banyak atau lebih dari dua, dan penggunaannya setelah pernyataan if. Selanjutnya ada pernyataan if else. Terkadang kita juga sangat membutuhkan suatu kondisi bernilai salah ketika data diproses tidak memenuhi kriteria kondisi manapun. Maka untuk mengakalinya kita gunakan pernyataan else. Pernyataan ini akan dijalankan sebagai pilihan terakhir ketika semua kondisi sebelumnya tidak ada yang bernilai benar. Makanya ia ditempatkan di akhir perkondisian. Selanjutnya ada percabangan bersarang. Sebuah percabangan atau perkondisian disebut bersarang jika di dalamnya terdapat perkondisian lagi. Mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai percabangan pada Python. Selanjutnya, saya akan menerapkan contoh program dari percabangan Python. Berikut ini saya akan menjelaskan contoh penerapan untuk percabangan pada pemrograman Python. Yang pertama itu ada pernyataan if. Misalnya kita masukkan umur sama dengan 23. If umur lebih besar sama dengan 22, print umur langsung saja kita jalankan hasilnya. Jadi di sini apabila umur seseorang lebih dari 22, maka itu termasuk kategori orang dewasa.
Selanjutnya ada pernyataan if, elif, else. Dimana sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk pernyataan elif itu digunakan untuk kondisi lebih dari 2. Misalnya di sini kita masukkan variabel nilai sama dengan in. Di sini saya menggunakan perintah input masukkan nilai mahasiswa. If nilai kurang dari atau sama dengan 50, print itu nanti akan menghasilkan nilai yang buruk. Selanjutnya perintah elif nilai kurang atau sama dengan 70, maka akan menampilkan nilai cukup. Selanjutnya nilai yang kurang atau sama dengan 90 akan menampilkan nilai yang baik. Ini merupakan contoh kode program untuk percabangan dengan kondisi if, elif, else. Untuk melihat hasilnya langsung saja kita jalankan. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai mahasiswa. Apabila kita masukkan nilai mahasiswa 80, maka nilai tersebut termasuk nilai yang baik. Selanjutnya contoh percabangan dengan kondisi if, else. Untuk kode programnya, misalnya kita masukkan variabel umur sama dengan 25, if umur lebih besar atau sama dengan 22, maka akan menghasilkan kategori orang dewasa.
Selanjutnya untuk perintah else, apabila kurang dari 22 maka akan menghasilkan adalah anak-anak. Untuk melihat hasilnya langsung saja kita jalankan. Jadi umur 25 itu termasuk kategori orang dewasa. Apabila kita ganti di sini umurnya menjadi 10, maka umur 10 adalah anak-anak. Selanjutnya ada percabangan bersarang. Misalkan kita masukkan variabel jenis kelamin. Laki-laki. If jenis kelamin sama dengan dikatakan bersarang jika di dalam kondisi if terdapat kondisi lagi. Maka di sini kita masukkan perintah lagi if umur lebih dari 21 akan memberikan perintah berkumpul di sebelah kanan. Else jika tidak, maka akan menampilkan berkumpul di sebelah kanan. Maaf, kiri. Else
Harap dapat meninggalkan kelas. Untuk melihat hasilnya, langsung saja kita jalankan. Kenapa ini hasilnya error? Dikarenakan saya belum menambahkan variabel umur. Untuk melihat hasilnya, langsung saja kita jalankan. Jadi di sini karena jenis kelaminnya laki-laki, jadi diharapkan untuk tidak meninggalkan kelas. Dan umurnya 22, jadi berkumpul di sebelah kiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai contoh penerapan percabangan pada pemrograman Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.